Salam saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bertemu lagi dengan saya, Gabriel Mersa Wicaksono. Saya adalah mahasiswa Fakultas Teologi Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Inilah yang saya ceritakan kasih Tuhan lewat kehidupan saya, lewat apa yang sudah Tuhan perbuat dalam hidup saya dari masa lalu sampai sekarang. Saya adalah anak yang lahir pada tahun 2001. Tahun 2001 badan saya udah besar, badan saya udah gendut. Dan terkadang saya juga mengalami ejekan-ejekan dari keluarga saya, dari teman-teman saya. Saya sampai pernah saya frustasi, saya ingin mengakhiri hidup. Dan saya pernah juga menyesali kenapa badan saya terlahir dengan gendut, kenapa badan saya terlahir dengan tidak sempurna, kenapa saya tidak diberikan badan yang sempurna. Bahkan saya juga pernah berpikir, apakah Tuhan tidak sayang dengan saya, apakah Tuhan tidak mengasihi saya. Bahkan saya waktu SD saya dipukuli oleh teman-teman saya, waktu SMP saya mengalami bully, mengalami pengejekan yang hampir setiap hari. Saya secara pribadi frustasi, saya secara pribadi kesal dengan teman-teman SMP saya. Sampai suatu hari saya memutuskan, udah capek sudah lelah, kenapa sih harus bersekolah lagi? Lebih baik saya tidak usah sekolah, lebih baik saya tidak usah melanjutkan hidup. Dan saya akhirnya 10 hari saya bolos. Caranya saya bolos adalah ketika orang tua saya sudah pergi dan saya bilang sama orang tua saya sudah selesai, saya sudah pulang dari rumah, saya sudah pulang dari sekolah. Tapi pada kenyataannya saya tidak bersekolah, saya hanya di rumah, saya hanya tidur. Dan kemudian ketika orang tua saya sudah pulang, saya seragam pakaian saya taruh mesin cuci biar terlihat seolah-olah saya sekolah, padahal saya di rumah tidak sekolah. Karena saya benar-benar sudah capek, saya sudah lelah. Kenapa sih saya hidup ini tidak seperti apa yang saya pikirkan, tidak seperti apa yang saya mau. Terus kemudian SMK, bahkan SMK saya hampir satu sekolahan saya melakukan tindakan yang ceroboh sih. Dari saya awal masuk OMB, saya bilang, siapa yang berani berdiri di depan? Lalu kemudian teman-teman saya pada bully saya, pada hujat saya. Bahkan saya waktu SMK hampir tidak punya teman. Bahkan saya pernah ke gereja. Ikut agama ya cuma hanya sebatas formalitas ikut agama, tetapi tidak menghidupi agama tersebut. Lalu kemudian pada tahun 2018-2019 saya mengalami kasih Tuhan. Saya bertemu dengan PMK Conference. Saya waktu itu saya masih ingat, saya masih sekolah. Saya kenapa kok di antara kakak-kakak yang lain, kakak-kakak mahasiswa, saya yang paling muda sendiri, saya masih sekolah gitu. Tapi satu hal yang saya percaya sih, kalau Tuhan menempatkan orang itu tepat pada waktunya, pada musimnya. Waktu PMK Conference, saya masih ingat setelah sesi itu kan ada pertanyaan. Salah satu pembicara kan memberikan waktu dan kesempatan suruh bertanya. Kemudian saya
kasih pertanyaan. Tapi di kertas itu saya enggak nulis pertanyaan. Saya cuma nulis, Kak, tolong mentori saya. Saya dengan percaya diri gitu. Saya angkat kertas, Kak, tolong mentori saya. Lalu kakak panitia di situ ngetemuin saya. Mereka pada bilang, Dek, kamu chat Mas Daniel aja. Oke, siap Kak. Saya chat Mas Daniel, saya WhatsApp, saya tanyain gimana sih pemuritan sejati itu. SMK saya puji Tuhan yang percayakan, Tuhan yang bawa saya untuk bisa menaruh sedikit api di dalam pergerakannya Tuhan. Tapi pada waktu itu saya masih sangat bodoh, ya udah bergerak, hanya sebatas ikut Tuhan, hanya formalitas. Tetapi ketika saya udah ada di University House of Prayer, saya proses demi proses saya alami, saya dibentuk, saya dimuridkan banyak sekali sih. Kalau ngomongin tentang kesalahan saya, tentang dosa saya yang saya lakukan banyak sekali. Tapi yang saya yakini, tidak ada orang yang lahir sempurna tanpa proses. Tidak ada orang yang lahir sempurna langsung sempurna. Tapi kesempurnaan atau kebisaan atau nilai tambah itu Tuhan yang memberikan. Itu Tuhan yang mengasihi dalam hidup setiap anaknya. Satu firman Tuhan yang saya pegang, yang saya yakini, dari Yesaya 43 ayat 4. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Ayat 5. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Sebuah firman Tuhan yang benar-benar menguatkan saya sih. Ketika saya yang dulu merasa tidak layak, saya merasa acuh tak acuh terhadap orang lain. Bahkan saya pernah ada di satu titik untuk mengakhiri hidup saya, saking saya berontaknya, kepala saya itu saya tatapkan ke tembok gitu. Udah, aku capek, aku lelah hidup di dunia ini. Tapi satu ayat firman Tuhan yang selalu saya pegang, yang selalu saya yakini. Oleh karena engkau berharga di mataku, oleh karena Gabriel, oleh karena Gaby berharga di matanya Tuhan dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, dan Tuhan itu mengasihi saya, maka Tuhan memberikan manusia, maka karya penebusan Yesus di kayu salib sebagai ganti dosa-dosa saya, sebagai ganti kesalahan saya, sebagai ganti masa lalu saya yang sudah tidak layak lagi, masa lalu saya yang hidup ya sebagai pelarian, hidup hanya sebatas hidup, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Bahkan bangsa-bangsa itu sudah Tuhan percayakan, generasi lepas generasi itu sudah saya percayakan. Saya mengajak teman-teman UHOP, saya mengajak keluarga UHOP yang hari ini ketika masih melihat video ini mungkin hidupnya lelah, hidupnya udah hanya sebatas pelarian, mungkin kuliah hanya sebatas kuliah, atau tidak mengerti atau belum mengerti makna hidup itu buat apa. Percayalah teman-teman, percayalah UHOP family, bahwa kita itu berharga di matanya Tuhan, kita itu mulia di matanya Tuhan. Bukan gara-gara kita yang mampu atau bukan gara-gara kita yang bisa, tapi semua karena Tuhan, dan kembalinya adalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Sekian kesaksian dari saya. Tuhan Yesus memberkati.